Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Din di kanal Belajar. Kali ini Pak Din akan membagikan 3 cara mudah penjumlahan bilangan bulat. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Bilangan positif adalah bilangan setelah 0 ke arah kanan. Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. 0 adalah titik sentral antara bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan dari titik 0 ke arah kiri. Semakin ke kiri, maka nilai bilangan semakin kecil. Kompetensi dasar dalam penjumlahan bilangan bulat ini adalah 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah: pertama, kalian dapat menjelaskan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan benar. Yang kedua, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan benar. Dan yang ketiga adalah kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan 3 cara mudah penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, cara mudahnya adalah dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua adalah dengan menggunakan kartu plus atau kartu positif dan kartu minus atau kartu negatif. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan cara cepat. Ya, baiklah anak-anak, ayo kita mulai belajar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share, dan berikan komentar. Penjumlahan dengan cara mudah dengan cara satu adalah dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh soal nomor 1, positif 2 ditambah positif 3. Dalam garis bilangan, pertama kita mula-mula dari titik 0. Positif 2 berarti maju ke sebelah kanan sebanyak 2 titik, 1, 2. Ditambah positif 3, berarti tetap maju ke sebelah kanan sebanyak 3 titik. 1, 2, 3. Nah, sekarang mobil ada di titik berapa? Ya, mobil ada di titik 5. Jadi, positif 2 ditambah positif 3 sama dengan positif 5. Kemudian, contoh soal nomor 2, positif 2 ditambah negatif 5. Pertama, dari titik 0 mobil ke arah kanan ke titik 2. 1, 2 ditambah negatif 5, mobil mundur ke arah kiri sebanyak 3 titik. 1, 2, 3. Nah, mobil sekarang ada di titik negatif 1. Jadi positif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian contoh soal nomor 3, negatif 2 ditambah positif 3. Mobil pertama ada di titik 0, negatif 2 berarti berjalan mundur ke arah kiri sebanyak 2 titik. 1, 2 ada di titik negatif 2. Ditambah 3, berarti mobil maju ke arah kanan sebanyak 3 titik. 1, 2, 3. Nah, sekarang mobil ada di titik 1. Jadi, negatif 2 ditambah positif 3 hasilnya adalah positif 1. Selanjutnya, contoh soal nomor 4, negatif 2 ditambah negatif 3. Pertama, mobil ada di titik 0. Kemudian berjalan mundur ke arah kiri sebanyak 2 titik. 1, 2. Mobil ada di titik negatif 2. Ditambah negatif 3. Mobil mundur kembali ke arah kiri sebanyak 3 titik.
1, 2, 3. Nah, sekarang mobil ada di titik negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Nah, bagaimana anak-anak? Paham sekarang penjumlahan dengan cara cepat menggunakan garis bilangan? Nah, kalian bisa mencoba di rumah menjumlahkan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita lanjut dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan kartu plus atau kartu positif dan kartu minus atau kartu negatif. Kartu plus dan warnanya adalah biru di sini, dan kartu minus warnanya adalah merah. Perhatikan soal nomor 1, positif 2 ditambah positif 5. Pada baris positif diletakkan 3 buah kartu positif. Kemudian di sebelahnya diletakkan juga 5 buah kartu positif. Maka kita hitung banyak kartu positif di sini ada 8. Jadi positif 3 ditambah positif 5 hasilnya adalah positif 8. Selanjutnya contoh soal nomor 2 menggunakan kartu plus minus. Positif 3 ditambah negatif 5. Pada baris positif kita letakkan 3 buah kartu positif. Pada baris negatif kita letakkan 3 buah kartu negatif. Perhatikan, ada 3 pasang kartu positif dan kartu negatif. Pasangannya itu adalah hasilnya 0. Ada tersisa 2 kartu negatif. Nah, itulah hasilnya dari penjumlahan positif 3 ditambah negatif 5. Ada 2 buah kartu negatif, jadi ditulis negatif 2. Jadi positif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya perhatikan contoh soal nomor 3. Negatif 3 ditambah positif 5. Pada baris negatif diletakkan 3 buah kartu negatif. Selanjutnya pada baris positif diletakkan 5 buah kartu positif. Sama dengan yang tadi, ada 3 pasang kartu positif dan negatif, dan hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 2 buah kartu positif. Maka negatif 3 dan 5 itu adalah 2 positif. Jadi negatif 2 ditambah positif 5 hasilnya adalah positif 2. Perhatikan contoh soal nomor 4. Negatif 5 ditambah negatif 3 ditambah negatif 5. Pada baris negatif diletakkan 3 buah kartu negatif. Di sebelahnya masih di baris negatif diletakkan juga 5 buah kartu negatif karena negatif 5. Maka kita hitung banyak kartu negatif di sini ada 8 buah. Karena negatif maka lambangnya adalah negatif. Jadi dibacanya negatif 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 8. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham sekarang penjumlahan bilangan bulat dengan cara mudah menggunakan kartu plus minus? Kalian boleh mencobanya di rumah. Sekarang adalah cara yang ketiga, yaitu cara mudah. Cara mudah ini digunakan adalah penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan besaran yang lebih besar, puluhan ke atas. Contoh nomor 1, 24 ditambah negatif 35. Nah, dengan mengabaikan tanda plus dan minus, perhatikan angka 24 atau bilangan 24 dan bilangan 35. Maka besar manakah nilai bilangannya? Jika nilai bilangannya yang lebih besar adalah positif, maka hasil penjumlahan tersebut akan positif. Jika yang besar adalah negatif, maka hasil dari penjumlahan bilangan tersebut adalah negatif. Penjumlahan di atas yang lebih besar nilai bilangannya adalah bilangan negatif 35. Maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya adalah cari selisih dari kedua bilangan tersebut. Selisih dari 35 dan 24 adalah 11. Jadi 24 ditambah negatif 5, 35 adalah negatif 11. Karena yang paling besar di situ adalah 35 berlambang negatif.
Contoh soal nomor 2, negatif 24 ditambah positif 35. Penjumlahan tersebut yang lebih besar adalah 35. Bilangan 35 lambangnya adalah positif, maka hasilnya akan positif. Selisih kedua bilangan tersebut yaitu 35 dan 24 adalah 11. Maka hasilnya adalah negatif 24 ditambah 35, hasilnya adalah positif 11. Karena yang paling besar adalah 35, nilainya positif. Contoh soal nomor 3, negatif 24 ditambah negatif 35. Kedua bilangan di atas adalah bilangan negatif. Caranya adalah menjumlahkan kedua bilangan tersebut, tetapi hasilnya akan negatif. Sama persis dengan dua buah bilangan positif. 24 ditambah 35 hasilnya adalah 59. Tapi ingat, bilangan tersebut dua-duanya adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif 59. Nah, anak-anak, apakah sudah paham kalian semua? Jika belum paham, kalian boleh putar kembali videonya sampai kalian paham. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Contoh soal nomor 1. Mula-mula suhu di dalam lemari es negatif 4 derajat Celcius. Berarti suhu ada di bawah 0. Dikarenakan ada kerusakan pada mesin pendingin suhu dalam ruangan lemari es, naik sebesar 7 derajat Celcius suhunya. Nah, berapa suhu dalam lemari es sekarang setelah mengalami kerusakan mesin pendinginnya? Penyelesaiannya adalah negatif 4 derajat Celcius ditambah 7 derajat Celcius sama dengan 3 derajat Celcius. Dari mana 3 derajat Celcius? Seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa yang paling besar adalah bilangan 7. Nah, 7 ini adalah positif, maka hasilnya akan positif. Selisih dari 7 dan 4 adalah 3, maka hasilnya adalah 3 dan nilainya adalah positif. Jadi, suhu di dalam lemari es setelah mengalami kerusakan adalah 3 derajat Celcius. Perhatikan soal nomor 2. Seekor semut berada di dasar sebuah lubang tanah dengan kedalaman 15 cm di bawah permukaan tanah. Semut tersebut hendak naik ke atas melalui bilah bambu yang berdiri dalam lubang tanah tersebut. Sampai ujung bilah bambu melebihi permukaan tanah, panjang bilah bambu adalah 27 cm. Berapakah ketinggian semut setelah sampai di ujung bilah bambu dari permukaan tanah? Pembahasan, perhatikan di sini, kalian harus benar-benar memperhatikan kalau soal cerita. Lubang tanah dalamnya adalah 15 meter di bawah permukaan tanah, berarti di bawah 0. 15 meter di bawah 0 atau sebelah kiri kalau di dalam garis bilangan itu nilainya negatif. Maka 15 meter di sini adalah negatif 15. Selanjutnya, panjang bilah bambu adalah 27 cm. Ketinggian semut ketika berada di ujung bilah bambu dari permukaan tanah adalah kedalaman lubang ditambah tingginya bilah bambu. Kedalaman lubang adalah negatif 15 derajat Celcius dan ditambah dengan tinggi bilah bambu 27 derajat Celcius. Bilangan yang terbesar adalah bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Selisih dari 27 dan 15 adalah 12. Maka negatif 15 cm ditambah 27 cm hasilnya adalah 12 cm. Jadi ketinggian semut ketika sampai di ujung atas bilah bambu dari permukaan tanah adalah 12 cm.